Ngobrol asik sambil ngabuburit. Podcast ini akan membahas tentang pengalaman bisnis yang sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya yang sudah berbisnis sejak kelas 2 SMP. Ya, tentu saja membuat kita penasaran ya teman-teman. Langsung saja kita mulai. Jangan lupa tonton dari awal hingga akhir ya teman-teman. Ya, ini dia teman-teman narasumber kita hari ini yaitu Mas Dafa Rayhan Ahmad. Bisa perkenalkan terlebih dahulu Mas Dafa, silakan. Bisa, sangat bisa. Halo, nama saya Dafa Rayhan Ahmad. Saya bertempat tinggal di Temanggung, lebih tepatnya berada di Pringabus, Banjarsari Temanggung. Untuk saat ini saya masih belajar tentang desain grafis dan juga animasi-animasi, baik itu animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Saya sedang belajar dan saya juga lagi membangun bisnis saya yang kesekian kali dari sekian bisnis yang sudah saya bangun. Untuk saat ini bisnis yang sedang saya jalankan adalah bisnis Dufu Work. Dufu.work adalah akun Instagram bisnis saya atau karya-karya saya yang jika kalian ingin melihat langsung mengunjungi Instagram tersebut. Nanti akan diletakkan di sini ya. Ya kan Mbak Dita? Ya Mas Dafa. Ya, sudah dijelaskan ya. Sudah diberitahu ya alamat dan tentang Mas Dafa. Dan kalian yang penasaran dengan karya-karya Mas Dafa bisa kunjungi Instagram tadi. Nanti akan tertera di bawah sini ya teman-teman. Ya, siap. Ya. Mantul. Ya, langsung saja kita mulai tentang small business ya, ya. Mas. Ya. Kalau boleh tahu Mas Dafa itu memulai bisnis itu dari umur berapa sih? Iya. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin bilang kepada kalian semua, saya sebenarnya belum tahu menahu banyak tentang apa itu bisnis dan juga apa itu desain grafis. Jadi jika nanti waktu saya menjelaskan banyak kekeliruan, mohon dimaafkan ya semuanya. Kita di sini sama-sama belajar dan sama-sama ingin tahu. Saya juga lagi belajar tentang bisnis dan juga marketing yang harus dijalankan. Untuk itu mohon maaf jika saya banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelumnya saya juga saya ingin menjawab pertanyaan tadi, mohon bisa diulang ya pertanyaannya. Jadi umur berapa sih Mas Dafa memulai bisnis itu? Saya belajar memulai bisnis itu umur berapa tahunnya, pokoknya saya belajar bisnis itu mulai dari kelas 2 SMP. Seperti Mas Dafa ini sangat luar biasa ya teman-teman, perlu diapresiasi ya. Ya, karena kalau di umur segitu tuh banyak sekali anak-anak yang masih ingin bermain-main ya, kesana kemari menghabiskan uangnya orang tua ya. Kok bisa muncul ide untuk memulai bisnis itu gimana? Ya, memang itu sudah didikan dari orang tua saya, harus bisa mencari uang sendiri tanpa harus meminta kepada kedua orang tua. Kalau bisa ya ngasih ke orang tua, jangan minta ke orang tua. Ya, benar sekali teman-teman. Perlu dicontoh ya ini. Jangan menghabiskan uang orang tua, tapi kita berusaha mencari sendiri ya. Dan kalau bisa mengasihi ya, memberi ya pada orang tua. Ya, bisnis yang pertama dijalankan Mas Dafa itu apa ya? Bisnis yang pertama saya jalankan adalah bisnis jasa sewa kamera, yang dimana karena saat itu saya dan teman saya bisnis jasa kamera ini berdua dengan teman saya. Saya dan teman saya melihat ada peluang bisnis jasa sewa kamera ini karena banyaknya anak-anak SMP, SMA yang ingin foto-foto dengan hasil yang bagus tapi belum punya kamera, jadi mau nggak mau mereka harus menyewa kamera ya. Saya menjalankan bisnis ini ya melihat dari peluang tersebut. Terus setelah bisnis itu apakah masih berlanjut atau mau memulai bisnis baru lagi? Setelah kehilangan kamera itu saya vakum dulu ya teman-teman, karena agak sedikit trauma. Untuk beberapa waktu saya vakum dulu dan saya juga
introspeksi diri apa kesalahan yang sudah saya lakukan dalam bisnis sebelum itu. Kemudian setelah itu saya langsung setelah selang beberapa bulan saya langsung membuka bisnis jualan kaos yang itu sangat zonk ya teman-teman, karena desain yang saya buat sangatlah jelek dan juga tidak bagus. Oh, itu pas pertama buat kaos gitu? Ya, waktu pertama kali itu saya mengenal desain. Jika kalian ingin tahu karya yang tidak bagus yang saya buat itu bisa dilihat uld2605.id, nanti bisa dituliskan di sini. Ya. Nanti bisa kalian langsung lihat aja ya. Iya, sih, mantul. Nah kalau itu kan bisnis kaos ya? Iya. Itu sistemnya pre-order atau ready? Kalau yang dulu waktu pertama bisnis kaos itu sistemnya saya ready stock. Oh, iya. Berarti langsung gitu ya, nggak? Iya. Nggak nunggu pembelinya. Iya. Iya. Lalu strategi promosinya bagaimana Pak? Strategi promosi yang saya lakukan adalah salah satunya saya berjualan secara langsung dan juga berjualan secara online, yaitu di Instagram. Kalau boleh tahu Instagramnya apa, nanti bisa di... Oh iya, Instagramnya adalah totebagcustom.tmg, nanti bisa dikunjungi atau nanti akan dituliskan di sini ya teman-teman. Ya, boleh juga. Nah itu untuk strategi promosi yang saya lakukan secara langsung, saya berjualan biasanya di Car Free Day. Kan di Temanggung ada Car Free Day gitu tiap hari Minggu. Nah itu saya berangkat pagi-pagi untuk jualan di sana. Sebenarnya di sana itu lebih ke promosi saja ya teman-teman, hanya membagikan stiker-stiker kepada orang-orang yang ada di sana. Kemudian kita juga membawa sampel tote bag-nya untuk ditunjukkan kepada calon-calon konsumen agar mereka tertarik dengan produk kita. Kemudian untuk strategi secara online, saya juga sudah punya beberapa reseller atau dropshipper ya kalau nggak salah. Ya, pokoknya itu reseller. Ya, beberapa reseller untuk menggiring lebih banyak, menggiring lebih banyak konsumen. Ya. Kalau susah senangnya menjalankan bisnis itu apa sih? Untuk susah senang menjalankan bisnis sebenarnya menurut saya karena saya suka dengan dunia ini, jadi banyak senangnya walaupun rugi ataupun tidak punya hasil itu, tapi tetap senang karena tetap dijalani. Ya, karena menjalankan bisnis ini merupakan sebuah kesenangan bagi saya atau sebagai media untuk pembelajaran saya dalam menuju dunia yang lebih luas. Ya, itu. Terus sampai saat ini tote bag custom Temanggung itu masih berjalan atau sudah berhenti? Untuk tote bag custom Temanggung sebenarnya sudah berhenti. Faktor berhenti yang pertama karena dulu kan kelas 3 SMA, jadi mau persiapan buat ujian sekolah sama ujian nasional. Jadi waktu itu rencananya mau vakum dulu waktu ujian gitu. Dia mau dilanjutkan, tapi ternyata ada pandemi itu, jadi membuat sedikit kendala bagi kami. Jadi untuk saat ini masih belum dijalankan ya. Ya, seperti itu, belum dijalankan. Kalau misal ada kesempatan ya insya Allah mau dijalankan kembali. Terus itu yang di box? Iya. Itu kalau nggak salah itu juga buat kaos gitu ya? Ya. Dari desain-desainnya Mas Dava terus dibuat kaos gitu ya? Iya. Kalau itu sendiri ya, nggak sama teman? Ya, itu saya menjalankan sendiri saja ya teman-teman. Karena itu sebenarnya itu hanyalah sebuah karya yang saya buat atau idealis dalam diri saya yang saya tuangkan dalam sebuah merchandise ya. Kalau itu sistemnya pre-order ya Kak? Iya, itu sistemnya pre-order. Jadi saya bikin desain, terus saya bikinkan mock-up kaosnya. Kalau yang belum tahu mock-up itu desain kaos yang desain kaos dalam bentuk digital yang nanti akan dicetak dalam bentuk yang aslinya. Ya. Kalau bisnis itu menurut Mas Dava peluangnya banyak atau sama seperti yang kaos-kaos yang sebelumnya Mas Dava buat? Sebenarnya bisnis ini hanya saya buat dengan kesenangan saya, tapi kalau bisa mau saya kembangkan untuk lebih besarnya lagi. Kemudian untuk peluang bisnis kaos ini
Kalau dilihat dari segi kebutuhan manusia kan semua membutuhkan kaos. Pasti dari generasi ke generasi pasti akan membeli kaos lagi dan lagi. Bahkan dari kita sendiri saja, kalau kaosnya sudah kusut, lusuh atau sudah jelek ya bahasa kasarnya, itu akan membeli lagi yang baru. Nah itu sebenarnya itu bisa dilihat dari peluang dari segi itu kalau peluangnya. Kalau untuk kekurangannya adalah banyaknya pelaku bisnis kaos yang sudah berjalan hingga saat ini. Itu menjadi tantangan jika kalian ingin memulai bisnis ini. Ya. Kalau strategi promosinya gimana Kak? Sebenarnya untuk saat ini hanya melalui media sosial seperti Instagram, yaitu saya menjualnya melalui Instagram dengan memposting saja, dengan mempelajari algoritma Instagram dan juga belajar tentang marketing yang dari orang-orang yang sudah saya temui. Gitu saja, belum bisa melalui secara langsung karena sekarang masih pandemi ya teman-teman. Kalau rencana kedepannya itu ingin mengembangkan bisnis apa itu kan Mas Dafa banyak ya. Udah tote bag, kaos, terus yang satunya udah kakak itu ya. Terus kalau yang menurut Mas Dafa yang mungkin untuk dikembangkan kedepannya itu yang mana? Yang akan saya kembangkan adalah yang terakhir saya mulai ini, yaitu Dufu. Ya, itu mau saya kembangkan nanti, mau saya bikin baik itu tas ataupun sepatu kalau mungkin. Berarti ataupun dompet. Tidak hanya kaos, banyak macam-macam. Iya. Untuk Dufu ini kalau bisa nanti saya ingin membuat taman bermain untuk anak-anak yang ingin bermain di taman. Ya Allah, mulia sekali ya. Karena saya melihat anak zaman sekarang ini kebanyakan main gadget. Jadi saya ingin membuat sebuah taman bermain yang di dalamnya itu akan saya bikin semenarik mungkin. Kemudian di dalamnya juga akan ada edukasi yang terselipkan untuk mengedukasi anak-anak yang bermain di taman tersebut. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah impian saya ya teman-teman. Kalau bisa semoga saja bisa ya, doakan saja teman-teman. Ya amin ya. Kita doakan sama-sama ya teman-teman biar Mas Dafa bisa membangun taman bermain itu. Amin. Karena itu juga bermanfaat sekali ya buat generasi muda yang akan datang. Biar enggak generasi nunduk gitu ya. Iya. Sebenarnya gadget itu penting, tapi untuk anak-anak sebenarnya jangan dulu, karena itu bisa merusak mata dan juga tidak baik untuk kesehatan. Kalau dilihat dari segi itu, mungkin kalau saya salah ya minta maaf. Ya kurang lebih seperti itu ya Mas Dafa. Terima kasih sekali sudah berbagi tentang bisnis yang dibangun oleh Mas Dafa dari awal hingga saat ini. Semoga sukses selalu dan berkembang pesat ya Mas Dafa, dan bisa membangun itu impiannya Mas Dafa. Mulia sekali itu Mas Dafa. Udah ya. Oh iya, satu lagi. Udah saja deh. Ya udah, terima kasih teman-teman, itu sharing dari Mas Dafa memulai bisnis. Semoga terinspirasi dan buat kalian para generasi muda harus produktif. Ya teman-teman, semoga sharing tadi bisa menginspirasi kalian untuk membangun usaha sejak dini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and comment ya teman-teman. Sampai jumpa.